Oke, kali ini kita akan belajar cara bagaimana merekrut pasukan reseller dengan memperbesar kolam prospek. Kita akan belajar, Mas, apa saja sih yang perlu kita persiapkan dengan kolam-kolam prospek kita? Apa saja yang perlu kita persiapkan dan kolam-kolam prospek apa saja yang bisa kita pakai untuk merekrut banyak pasukan? Nah, saya tidak akan menceritakan teori, saya tidak akan menceritakan konsep, saya akan menceritakan pengalaman yang saya lakukan. Saya akan pelan-pelan, saya akan sharingkan sehingga teman-teman bisa tinggal duplikasi saja. Oke, teman-teman tinggal duplikasi saja. Oke, kita belajar ya. Saya akan menceritakan konsep kolam prospek. Ya, konsep kolam prospek. Intinya begini, pengalaman saya, ketika kolam prospeknya semakin besar, maka untuk merekrut pasukan itu jauh lebih gampang dibanding kolam prospeknya sedikit. Saya ulangi, kolam prospeknya semakin besar itu akan membuat jauh lebih mudah ketika merekrut pasukan reseller. Oke, nah apa itu kolam prospek? Kolam prospek adalah kumpulan leads, kumpulan leads. Oke, ini adalah kumpulan leads. Yang saya lakukan, saya mengumpulkan leads. Apa itu Mas leads? Leads adalah calon buyer, atau friend, atau teman kita, atau partner kita, atau siapapun yang masuk di dalam kolam yang kita punya. Kolam itu apa Mas Hermas? Kolam adalah media channel. Media channelnya bisa macam-macam. Oke, saya ulangi, media channelnya bisa macam-macam. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Apa saja yang bisa kita persiapkan? Saya mulai dari yang pertama, harus mulai fokus ke media channelnya. Sebenarnya, teman-teman bisa memaksimalkan semua media channel yang teman-teman bisa miliki atau teman-teman bisa bangun. Apa saja? 1, email. Yes, tentu saja. Yang kedua, Twitter. Yang ketiga, FB. Yang keempat, Instagram. Yang kelima, WA. Yang keenam, Telegram. Apalagi? Yang ketujuh, BBM. Yang kedelapan, apa? Line. Seminar. Oke, macam-macam. Ini kolam, tapi yang seminar kolam offline. Oke. Lah, kalau teman-teman punya pasukan, kalau teman-teman punya pasukan internal, maksud saya, teman-teman punya pasukan internal, tim internal, boleh melakukan semuanya. Tapi kalau teman-teman semuanya ngerjain sendiri, susah kalau menggrab pasukan dari ini semua. Saya saja yang punya departemen rekrutmen, itu nggak menembak ke semua media channel ini. Ini adalah kolam prospek, kolam prospek, kolam prospek, kolam. Ini kolam semua. Kayak kebayang, ini kolam prospek semua. Nah, yang teman-teman bisa lakukan adalah tembak semuanya, tapi hasilnya nggak maksimal, atau tembak 1, 2, atau 3, tapi maksimal. Kebayang? Tembak 1, 2, atau 3, tapi maksimal. Yang saya lakukan di Ethnovate, saya hanya fokus. Saya hanya fokus di FB, saya hanya fokus di WhatsApp. Yang lain, semua saya punya. Seminar saya buat, BBM, Telegram ada, email, saya lagi belajar bikin Telegram channel. Di channel Hermas, saya bikin. Tapi saat ini saya belum fokus ke sana. Tapi saya sudah bikin, saya sudah punya 4 ribuan di channel. Tapi saya nggak fokus ke sana. Dan bayangkan, hanya dengan saya fokus ke FB dan ke WhatsApp, saya bisa grab 3.000 reseller. Hanya saya fokus ke FB dan WA. Apalagi kalau saya bisa mengerjakan semuanya dan fokus. Tapi lihat, ketika saya mengerjakan semuanya, ujungnya malah saya jadi nggak fokus. Kebayang? Karena kenapa? Karena kita jadi spending time kita, spending sharing kita jadi banyak. Pusing. Kecuali teman-teman punya tim internal yang bisa nge-backup teman-teman. Ada sharing di sini, pagi sharing di sini, malam sharing di sini, sore sharing di sini, setiap hari suruh sharing. Pusing. Kecuali teman-teman punya tim. Punya tim aja bisa pusing, gimana nggak punya tim? Kebayang ya, gedein kolam yang menurut saya harus fokus. Harus fokus. Mas, kalau yang lain nggak efektif dong? Saya nggak bilang nggak efektif. Mungkin kalau di Instagram bisa, mungkin kalau di email bisa. PR-nya teman-teman harus fokus ngerjainnya, nggak bisa semuanya ditembak. Bayangkan kalau teman-teman ngelihat di medan perang atau misalnya
pada dasarnya adalah ada orang-orang penembak jitu atau sniper yang dia fokus nembaknya, sehingga hasilnya jauh lebih powerful dibanding tembak ke semua segala arah, ujungnya nggak ada yang menghasilkan. Lalu apa yang harus dilanjutkan setelah teman-teman sudah memilih media channel? Pengalaman saya ketika saya sudah memilih media channelnya, maka saya mulai membesarkan media channelnya. Karena saya fokusnya hanya di FB dan WA, saya hanya fokus untuk membesarkan konten di sini aja. Di materi ini saya memang tidak membahas tentang membesarkan FB dan WA. Kalau di FB teman-teman bisa belajar di Akademi Jago Jualan atau teman-teman bisa belajar di buku-buku yang saya sharingkan. Tapi perhatiin baik-baik. Di FB saya hanya fokus di konten, konsisten, interaksi. Udah ini aja. Di WhatsApp saya hanya fokus di konten, list kontak, lead magnet. Mas, ini apa? Kalau konten postingan saya harus rutin. Konsisten itu berbicara mengenai timing. Kapan harus posting, kapan harus kita update status. Interaksi berbicara mengenai apa? Dua arah dengan member kita. Supaya apa? Kedekatan. WhatsApp. Ketika teman-teman sudah gedein FB, saran saya masukkan atau pindahkan dan besarkan di WhatsApp. Kenapa? Closing WhatsApp lebih besar dibanding FB. Tapi FB penting untuk mendukung WhatsApp. Kebayang? Nah, ketika teman-teman FB-nya gede, kasih lead magnet. Lead magnet itu kayak e-book, video, kulwa, sharing. Ke FB tujuannya untuk membesarkan list kontak. Member. Mas, kan WhatsApp nggak kayak BBM. Iya memang, WhatsApp tipikalnya nggak kayak BBM. BBM bisa broadcast 2000 kontak, WhatsApp paling cuma 250. Buat saya itu keuntungan. Kenapa? Karena WhatsApp nggak bisa broadcast sampai 2000, orang jadi nggak pakai WhatsApp untuk banyak jualan. Hanya orang-orang yang niat banget. Saya di WhatsApp punya 99 list kontak BC WhatsApp. Dari sini, kalau dikali 200 saja, saya punya sekitar hampir 20.000 kontak di WhatsApp. Mungkin teman-teman salah satu yang menjadi member saya. Tapi lihat, ketika ini besar, yang saya lakukan adalah saya tinggal rekrut. Kalau saya rekrut, saya tinggal targetkan 100 per bulan. Kalau saya bisa achieve 100 per bulan, per tahun saya bisa 1.200 pasukan. Kebayang? Ini dulu, gedein dulu, fokus. Materi poin video materi ini adalah fokus di Facebook, fokus di WhatsApp, gedein. Dan jangan puas hanya cuma punya 5.000, WhatsApp hanya punya 2.000, jangan puas. Saya WhatsApp punya 20.000, di FB saya punya 100.000. Tapi saya mulai dari apa? Dari mulai 1.000. Pelan-pelan naik jadi 2.000, jadi 3.000. Saya FB personal cuma 14.000, FB group saya 65.000. Tapi saya bisa achieve 3.000 dimulai dari apa? Dimulai saya cuma 6.000 follower saya. Di luar friend 5.000 ya. Kebayang teman-teman? Di video berikutnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana manajemen rekrutmen. Tanggal berapa sebaiknya kita rekrut. Konten seperti apa yang harus kita persiapkan. Bagaimana caranya kita rekrut. Tujuannya adalah bagaimana kalau FB-nya kenceng, WA-nya kenceng, kita bisa mulai ngerekrut. Dan pada saat kita ngerekrut, closing-nya bisa lebih kenceng. Oke, kebayang ya? Saran saya, fokus aja. Kalau maksimal fokus kita 2 aja. Jangan semua media channel kita ambil. Jangan semua kolom prospek kita ambil. Kalau nggak, ujungnya nggak fokus. Beneran, ini bener banget. Kalau teman-teman ujung nggak fokus, malah nggak ada kolom prospek yang gede. Saya hanya fokus di Facebook dan WhatsApp. Karena itu paling potensial dibanding channel-channel lain. Menurut saya itu paling potensial. FB, WA, satu grup. Mereka bisa sama-sama saling support. Dan mereka ini punya user paling besar. Kebayang?
kalau teman-teman sudah punya kolam prospek yang gede, untuk rekrut nggak akan pernah kesulitan. Oke? Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana manajemen rekrutmen, teman-teman kapan bagi waktu, dan teman-teman bisa mulai mengclosingkan dengan jauh lebih besar hasilnya. Semoga bermanfaat, wujudkan, action kan.